PKB tidak masuk parliamentary threshold, saya hibahkan semua aset-aset PKB untuk NU. Sampai segitunya beliau. Wow. PKB kita hari ini berbeda dengan PKB yang lalu ya. Hari ini kita terbuka, kemudian demokrasi dan komitmen. Halo RJ Setia, jumpa lagi bersama saya Resi Maulida dalam podcastnya Unjuk Bicara Bukan Sekedar Bicara. Awal tahun 2025 sudah pada umumnya gitu, kita akan refleksi gitu. Bukan hanya kalangan politisi atau akademisi, bahkan sampai anak usia dini gitu ya. Awal tahun menjadi awal target baru, resolusi baru, refleksi baru gitu. Maka di podcast perdana di tahun 2025 bersama Resti. Halo Bro Kimung. Halo juga. Jadi RJ Setia ini perlu digarisbawahi gitu ya. Perlu diinformasikan bahwa beliau ini nama kerennya itu Bro Kimung gitu kan. Nama gaulnya gitu ya Bang ya. Karena memang sering saya dipanggil Kimung tuh mulai dari di kampus. Oh gitu. Ya, saya di kampus. Zaman-zaman aktivis lah ya. Ya, di IAIN dulu kan sebelum jadi UIN. Orang panggil Mung, Kimung. Kira-kira gitu. Jadi sekarang tuh teman-teman manggilnya udah Kimung. Kimung gitu. Jadi tambal Bro Kimung. Bro Kimung. Nah ini Bro ini udah ciri khas PKB banget ya. Nah, Bro. Akang Bro. Kang Bro biasanya gitu. Ya. Oke, panggil apa ya? Abang Bro. Masa Abang Bro. Sehat Bang? Alhamdulillah sehat, energik ya. Dari mukanya juga fresh banget 2025 ya. Makin muda, luar biasa. Kalau aku lihat nih ya di sosial medianya beliau juga aktif banget. Sampai di sini juga podcast ada tim medianya. Artinya dewan-dewan yang out of the box, mengikuti zaman gitu kan, selalu menyapa dapil-dapilnya, masyarakatnya, luar biasa nih. Oke, Bang Kimung gitu ya. Sebelum kita jauh bahas mengenai kepemimpinan PKB hari ini di DPRD Kota Bekasi gitu ya. Awal mula Abang berkarir, kemudian menempatkan diri berpolitik di PKB. Sejak kapan? Iya. Sebenarnya sejak saya di bangku SMA, saya sudah mulai ikut ya. Coba di tahun 1998 itu saya sudah mulai mengenal PKB. Sudah mulai ikut aktif. Kemudian menjadi banser waktu itu saya. Jadi jaga-jaga perempuan Partai Kebangkitan Bangsa yang waktu itu ketua umumnya Matori Abdul Jalil. Di sini di Depsos tuh. Depsos Kota Bekasi. Nah, dari situ selesai, kemudian kita kuliah. Nah, kuliah itu kita sudah mulai tuh sering menjaga kegiatan-kegiatan yang mulai dari tingkat nasional sampai tingkat lokal di Kota Bekasi. Saat menjadi banser itu. Menjadi banser. Gitu. Nah, puncaknya setelah saya selesai kuliah, ya saya sudah berorganisasi ya. Di PMII, Ciputat, kemudian di IPNU, mulai dari PAC, kemudian ketua cabang IPNU Kota Bekasi. Luar biasa senior. Terus sekretaris IPNU Jawa Barat. Terakhir saya di wakil ketua 1 pimpinan pusat Ikatan Pelajar NU. Pernah nyalonin, belum beruntung. Tapi sempat berkontestasi gitu ya? Ya, saya ikut berkontestasi waktu itu di Palembang. Nah sedikit saya mau tanya Bang, sejak SMA sudah mengenal PKB, apakah memang kultur keluarga sudah berpolitiknya PKB? Atau memang karena berkhidmat di NU sehingga NU yang lekat dengan PKB, sehingga mengenal PKB sejak saat itu? Sebenarnya dulu sebelum ada reformasi itu kan partai ada 3. Memang keluarga besar kita ya
di P3 waktu itu. Oke. Setelah reformasi, bahwa ada partai yang bisa menjadi kendaraan besar kaum Nahdliyin. Secara khusus ya? Secara khusus yaitu PKB. Maka keluarga besar kami ikut pindah, bahasanya gini, sekarang kita sudah punya rumah, ayo kita pulang kembali ke rumah. Nah disitulah mulai kita ikut Partai Kebangkitan Bangsa. Dari awal, saya waktu itu waktu jadi Banser juga, deklarasi PKB pertama kali di Gelora Bung Karno yang dilakukan oleh Gus Dur dan Matori Abdul Jalil ketuanya. Saya bukan ikut lagi, saya menjaga. Wah. Di panggung utama itu, waktu Matori menyampaikan orasinya di samping Gus Dur, saya jaga di sampingnya. Panglima Bangser ya waktu itu. Bukan panglima, tapi jaga. Jaga di atas di panggung. Ingat betul saya itu. Yang ratusan ribu orang yang hadir, yang penuh itu, full itu. Ingat betul saya, makanya pas itu sudah melekat PKB itu, kalau bahasa orang Bekasi, dibelek aja darahnya PKB. Kira-kira begitu. Bekasi banget nih. Kemudian legal sebagai anggota PKB sejak berapa? Setelah itu selesai saya kuliah, saya sudah ikut berorganisasi, punya pengalaman lah sedikit. Selesai, saya diminta ikut menjadi staf ahli di DPR RI dari PKB. Gitu. Itu diawali 2009. 2009 kita diminta ikut tes, kemudian masuk. Nah, dari 2009 ke 2014 saya di staf ahli PKB Komisi 4. 2014 ke 2019 ya. Saya di Komisi 8. Dan 2019 ke 2024 di Komisi 10. Jadi 3 tahun jadi TA ya? 3 periode. Oh 3 periode, maaf ya. 3 periode ya? Jadi tenaga ahli. Nah tenaga ahli itu include langsung jadi anggota atau? Enggak. Jadi selama menjadi tenaga ahli. Masih independen kan ya awalnya? Saat tenaga ahli? Dia tetap rekrutan dari PKB ya. Itu saya tahun berapa ya, saya lupa itu. Saya menjadi pengurus PKB Kota Bekasi sebagai sekretaris DPC. Nah, ya terjadi degradasi lah, atau karena memang PKB kan kalau seandainya stagnan di tempat, berarti kan nggak ada kemajuan. Benar. Adalah sebuah perubahan dari DPP, DPW, pergantian semua DPC. Kita semuanya digantikan. Nah, muncullah ketua baru dan hari ini saya sebagai bendahara DPC Kota Bekasi. Luar biasa. Gitu. Artinya ada apa ya? Perjalanan yang bertahap ya karir hari ini ya Bang ya? Mulai dari TA terlebih dahulu. Awalnya menjadi pengawal dulu ya waktu itu ya? Pengawal dulu. 3 periode menjadi TA-nya PKB gitu ya. Iya, kemudian baru berkhidmat di sini di Kabupaten di Kota Bekasi. Dan saya nyalek itu dulu tahun 2019 sudah ikut. Saat menjadi TA berarti sudah masih ikut nyalek ya. Iya. Belum lolos ya waktu itu ya. Belum lolos. Waktu itu saya jadi sekretaris tuh. 2019, sekretaris DPC. Sekretaris DPC. Sekarang jadi bendahara DPC. Nah ini menarik teman-teman ya. Kita ngomongin DPC PKB Kota Bekasi. Periode kemarin itu hanya dapat 1 kursi. Nah periode sekarang nih saat beliau menjadi bendahara gitu ya, menjadi 5 kursi. Dengan perolehan suara ke-6 terbanyak se-Kota Bekasi ya. Itu totalnya 82.544. Luar biasa ini ya, menjadi salah satu capaian luar biasa. Nah saya riset juga bukan hanya di Kota Bekasi tapi hampir di beberapa wilayah, khususnya di Jawa Barat,
PKB ini mengalami fenomena kenaikan dalam pemenangan, ya kan? Saya pikir ini menjadi puncak kejayaan PKB mungkin demikian. Mudah-mudahan belum terus, masih ada terus gitu ya. Tapi ini titik awal puncak kejayaan PKB mungkin demikian gitu ya. Kemudian refleksi apa yang Abang rasakan sebagai bendahara, kemudian hari ini sebagai pimpin fraksi gitu ya terhadap capaian ini, Bang? Ya, yang pertama rasa syukur pasti ya. Perubahan PKB bukan hanya ada di Kota Bekasi, tapi pada umumnya di beberapa tempat itu menjadi bagian rasa syukur kami ya. Salah satunya juga perjuangan ketua umum kita yang kemarin walaupun mencalonkan wakil presiden tetapi belum masuk dalam kemenangan gitu. Tetapi ini menjadi sebuah hikmah yang luar biasa. Kami sangat bersyukur dan sangat berterima kasih kepada Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Gus Muhaimin yang membawa PKB menjadi nahkoda PKB yang luar biasa. Dari tahun periode ke tahun periode beliau selalu menjadikan PKB terus meningkat. Karena saya waktu 2009 beliau pernah bicara. Waktu itu PKB sedang turun-menurunnya karena ada persoalan ya. Beliau ngomong begini, kalau besok 2019 PKB suaranya semakin menurun, maka PKB tidak masuk parliamentary threshold, saya hibahkan semua aset-aset PKB untuk NU. Sampai segitunya beliau. Wow. Ini saya baru dengar statement ini nih. Ya, itu ini pasti akan langsung saya kutip ini. Ya, beliau sampai bicara begitu. Oke. Wah, tapi luar biasa di 2019. Akhirnya itu menjadi dorongan semangat beliau. Betul. Akhirnya 2019 PKB semakin meningkat dan memang saya belum beruntung waktu itu mencalonkan, kurang sedikit aja suara. Kurang berapa saat itu? Ya 127-an lah kalau nggak salah. Nanggung sih ya. Nanggung 100. Ya. Masih di Dapil 5? Dapil 5. Cuma memang kemarin beda wilayah. Kemarin tuh 2019 Pondok Gede, Pondok Melati. Nah sekarang Pondok Gede, Pondok Melati, jadi Sampurna kalau nggak salah lupa. Oh 3, kalau sekarang 2? Kalau sekarang 2, Pondok Gede, Bekasi Barat. Dan alhamdulillah dengan perubahan ini, kemudian dengan fenomena nasional, PKB bisa unjuk suara lah ya. Unjuk suara. Seperti podcast hari ini, unjuk suara. Kira-kira itulah. Iya. Beliau tuh kan mungil ya. Jadi orangnya gesit, lincah gitu kayak cabai rawit ya. Iya, kalau kata orang Bekasi itu kayak ikan betok. Betok ya. Betok berarti kan gitu kan bisa dipegang di sini, dilewat di sini kan. Iya. Luar biasa. Dan core PKB-nya itu ya, kepemimpinan beliau bikin netizen itu mau ngulas siapa sih sebetulnya sosok Caimin. Betul. Oh, partai mana sih gitu sehingga PKB bisa naik gitu eksistensinya ini. Keren sih gaya kepemimpinannya gitu. Jadi kalau nanti saya pun bisa nyalek, mungkin saya bisa meniru nih. Jangan cuma nyalek, jangan cuma niat. Ayo jalan, eksekusi gitu eksekusi ya. Langsung. Yang penting ikut arahan senior. Oke. Karena ini menjadi salah satu refleksi yang kita bersama tahu ya, puncak kejayaan PKB tidak lepas dari gaya unik kepemimpinannya Caimin. Nah, tapi aku mau bahas lebih internal lagi karena hari ini beliau sebagai ketua fraksi PKB gitu ya, Sobat RJ Setia. Pasti dinamika itu terjadi dong di internal PKB. Apalagi ini adalah tahun pertama PKB punya 5 kursi di DPRD. Bagaimana sih Bang dinamika yang terjadi sampai Abang hari ini terpilih? Kemudian apa bargaining ke teman-teman anggota yang lain di PKB sendiri? Jadi gini, di PKB itu PKB kita hari ini berbeda dengan PKB yang lalu ya. Hari ini kita terbuka, kemudian demokrasi dan komitmen. Mungkin salah satu dari kita bisa berhasil komitmen terhadap caleg-caleg masing-masing dapil.
siapapun yang jadi itu akan mendapatkan kompensasi. Artinya mereka semangat untuk memicu bagaimana meraih suara-suara, minimal dia bisa mendapatkan suara dari kantong-kantong pemilih yang baru mereka raba ya, baru mereka datangi dan lain sebagainya. Nah, komitmen itulah yang menjadi semangat teman-teman semuanya. Mudah-mudahan komitmen ini terus berjalan sampai besok 2029 mencalonkan pencalegan lagi itu, komitmen ini terus terjaga. Gitu. Siapapun nanti ketua DPC-nya itu akan menjadi bagian dari hal yang terpenting. Jangan sampai hal ini dilupakan dengan komitmen itu. Oke. Kemudian apa yang membuat Abang terpilih sebagai ketua fraksi? Nah, yang pertama pasti takdir Allah ya. Ini NU banget ya, PKB banget. Iya, tapi tetap pasti ada proses ya. Kita berusaha terus, kita ya kalau bahasa sosialisasi ya sudah kita perbuatlah semuanya. Kita sudah lakukan apa yang mesti kita lakukan dalam kampanye, dalam sosialisasi. Kemudian beberapa kolega-kolega yang kita datangin lah semuanya. Silaturahmi itu penting, amat sangat penting. Lobby-lobby politik lah ya, itu penting. Itu penting juga. Itu penting. Nah kemudian setelah itu ya beberapa, saya juga kan di Dewan Masjid Indonesia DMI ketua. Saya sebagai ketua DMI Kecamatan Pondok Gede. Beberapa teman-teman para kiai, para ustadz mendorong saya sebetulnya itu. Bahasa Bekasinya, Ji, ente harus naik, ente harus nyalon, dan ente harus jadi. Saya serahkan kepada kiai-kiai yang membantu dan mendukung saya dan mensupport saya untuk membantu sosialisasi. Ya alhamdulillah itu bisa terwujud, walaupun banyak hiruk pikuk ya, apalagi menjelang pemilihan. Oke, ini Pasti saat menjadi tahu. caleg gitu ya. Kemudian setelah terpilih sebagai caleg, Abang kan kemudian terpilih sebagai ketua fraksi. Ya. Nah, kemudian kan itu kan dalam rapat pleno ya. Nah, kemudian apa dinamika yang terjadi saat sesama dewan Ya, sendiri? saya sih nggak tahu ya. Terus terang aja, jujur saya katakan. Tapi secara voting atau? Enggak. Jadi ditunjuk, Bang. Saya salah satu yang tidak jagokan menjadi ketua fraksi. Kan ketua fraksi itu diusulkan dari DPC ke DPW dan DPP. Semua itu ada mekanismenya. Saya ikutin air aja, air mengalir lah, Bang. Saya kemudian yang awalnya diusulkan siapa, Bang? Awalnya diusulkan itu Saudara Alit Jamaludin. Sudah diumumkan oleh teman-teman DPC, ya saya ikut aja. Oh jadi nama kedua ini? Iya, saya ikut aja, enggak kenapa harus bagaimana dan lain sebagainya, sebab saya juga bukan ketua kan gitu. Tapi tiba-tiba DPW telepon kita, menghubungi kami ya, menghubungi ketua DPC dan menghubungi saya. SK ketua fraksi tolong diambil. Kaget saya awalnya itu. Kaget saya. Asli saya kaget. Lah, kok saya? Gitu. Ternyata pengurus DPW sudah melaksanakan menggunakan rapat ya. Pleno lah ya. Rapat pleno di sana untuk memutuskan ketua fraksi adalah Ahmad Murodi. Kita terima, menjadi amanat yang baik buat. Luar biasa. Kemudian hal ini menjadi clash nggak dengan Bang Alit sendiri karena sudah diisukan menjadi ketua fraksi? Enggak, saya tidak pernah berselisih tentang persoalan ini, sebab yang namanya keputusan fraksi itu kan adanya di DPW dan pertimbangan DPP dan DPW ya. Artinya semua kader Partai Kebangkitan Bangsa, apapun keputusannya itu sudah pasti menerima dengan legowo dan ikhlas. Bro Kimung, lanjut tadi sebelum bahas jauh kan di awal sempat bahas mengenai PKB hari ini tidak seperti PKB sebelumnya. Apa yang membedakan PKB hari ini dengan PKB sebelumnya? Ya itu tadi.
Transparansi, keterbukaan atau apa? Yang pertama kesamaan dulu ya, kesamaan fungsi. Siapapun ente, apapun jabatannya, bukan itu yang dilihat, tapi fungsi. Oke. Iya, jadi semua sama-sama bekerja dan bekerja sama untuk membesarkan PKB. Kemudian yang kedua, keterbukaan, tidak otoritasi, tidak otoriter. Kemudian ya kebersamaan dan kekeluargaan. Oke. Oh, rata-rata kan pengurus DPC ini 40 tahun ke bawah pengurusnya ya. Jadi rata-rata Sudah mulai milenial ya, gitu ya. satu. Kemudian yang kedua, karena kita sama-sama umurnya tidak berbeda, sehingga pola pikir, kemudian kemajuan PKB ke depan itu seirama. Ya itulah yang akhirnya kita bisa serentak dan tidak terlepas dari peran para kiai, para ulama, para masyayikh, kemudian para asatidz, para ustadz, tokoh-tokoh masyarakat yang masih cinta dengan PKB. Mereka yang tahu bagaimana lahirnya PKB, mereka tahu bagaimana hiruk pikuk perjuangan PKB. Narasi perjuangan hari ini betul, gitu ya. Betul, yang akhirnya semua stakeholder PKB sudah kita lakukan, sudah kita gerakkan, mulai dari DPC, PAC sampai ranting, ya sudah kita laksanakan maksimal lah. Oke, jadi saya jadi penasaran Bang terkait narasi besar PKB dalam periode hari ini seperti apa? Yang pertama bukan hanya sekedar narasi ya, tapi kita punya tanggung jawab. Bahasanya visi PKB. Misi PKB itu yang pertama itu tidak terlepas dari visi misi DPP dan DPW. Salah satu yang menjadi perjuangan PKB di Kota Bekasi adalah mengawal undang-undang pondok pesantren, guru ngaji, madrasah itu menjadi minimal kalau tidak perda perwal. Ini kita sedang berusaha. Nanti teman-teman yang ada di Bapemperda juga kita meminta untuk mengawal itu. Itu salah satu titipan juga dari DPP dan DPW untuk perjuangan di setiap kabupaten kota. Kira-kira itu. Nah, kemudian yang kedua ya tidak terlepas dari perjuangan wali kota yang hari ini jadi. Gitu. Kan wali kota yang sekarang terpilih punya visi dan misi, ya kita sangat mendukung. Karena sebagai partai pengusung juga ya. Salah satu partai pengusung, tapi tidak terlepas dari darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Betul. Yang sulit-sulit ya udah, tinggal jangan diambil, kita ambil yang lebih mudah. Kalau bahasa kaidahnya al-muhafadzatu ala qadimis sholeh wal ahzu bil jadidil aslah, ditambah lagi wal ijad bil jadidil aslah. Merawat yang lama yang baik, mengambil sesuatu yang lebih baik, dan menciptakan yang baru. Sesuatu yang baru yang lebih baik. Saya kira begitu. Luar biasa ya. Aduh, PKB banget ini ciri khasnya. PKB. Gitu kan. Nah, kemudian kalau kita lihat narasi PKB hari ini mulai dari DPP, DPW gitu ya. Mungkin di beberapa DPC juga sudah mengikuti narasi berikut gitu terkait kepemimpinan anak muda di kepengurusan PKB gitu ya. Kemudian dari medsos dan lain sebagainya. Saya sempat lihat juga nih Bang medsosnya. Kita nggak punya medsos praksi PKB pertama itu Kota Bekasi. Kemudian DPC PKB-nya itu terakhir aktif 16 Desember. Betul. Tidak konsisten. Feed-nya juga nggak selaras. Ini menjadi catatan PKB Kota Bekasi ya. Karena kita sering kritik nih. Tapi saya punya jawaban itu. Iya, artinya gini, belum transformasi ke arah yang memang milenial dan anak muda. Ini menjadi PR sebetulnya untuk PKB kalau mau mengikuti narasi dari DPP gitu kan. Betul. Apa jawaban dari Bang? Yang pertama, bicara fraksi ya. Saat ini DPP dan DPW
menciptakan bahasanya formasi baru. Oke. Jadi setiap fraksi baru kemarin kok pelatihannya itu, pembekalannya itu ada admin. Oh. Kan kemarin-kemarin ini kita belum ada ini. Masih Gitu. meraba-raba Ya, alas dan lah yang ya. ketiga lagi, Iya. kita kan fraksi PKB baru sekarang. Oh iya juga. Semuanya berubah tadi? Wal ijad bil Wal jadidil ijad bil aslah. aslah. Iya, Nah jadi itu menciptakan sesuatu yang baru yang lebih baik. kategorinya itu gitu ya. betul. Oke, luar biasa. Tapi ini menjadi PR gitu. Bagaimana Ya. sih narasi nanti menyesuaikan dengan kepemimpinan muda gitu ya Siap. kan. Iya. Oke. Terakhir Bang, ini bahas mengenai Kota Bekasi layak menjadi kota ramah lingkungan. Gitu. Ini kan menjadi konsep PKB hari ini yang memang beberapa kali dalam medsos, dalam kepemimpinan pusat dan wilayah sering menyuarakan terkait anak. Bahkan kemarin juga DPW mencalonkan calon wakil gubernur. Itu kan layanan anak, kemudian mental anak perempuan gitu ya. Itu ramah lingkungan dan lain sebagainya itu terus saja digaungkan. Saya pikir narasi ini sambung satu kesatuan dengan setiap DPC. Bagaimana DPC PKB dan juga fraksi PKB sendiri menerjemahkan gagasan itu? Ya, kalau jangan ngomongin DPC, saya bukan ketua DPC. Betul. Ketua DPC-nya menjadi bagian juga BPH. Iya, tetapi aspirasi DPC untuk dibawa ke fraksi PKB itu mungkin ya. Mungkin. Yang pertama memang bukan hanya sekedar ramah lingkungan ya. Kota Bekasi ini kan sudah padat ya penduduknya. Yang tadinya hutan, yang tadinya kebun, ini sudah habis menjadi perumahan. Nah, memang kita kemarin itu, kebetulan saya di Komisi 2. Komisi 2 itu memperhatikan tentang lingkungan-lingkungan yang hari ini tercemar. Bukan hanya limbah yang ada dibuang ke sungai-sungai. Sungai sekarang Kota Bekasi itu udah nggak sanggup menerima limbah-limbah yang nggak ramah lingkungan. Terakhir kemarin saya menyikapi gedung-gedung pencakar langit yang ada di Kota Bekasi agar semua aturan dan tata tertib yang dilakukan oleh Kota Bekasi itu jangan sampai dilanggar. Kira-kira begitu sih sementara. Sobat setia, episode selanjutnya aku mau bahas sama Bang Kimong ini mengenai ini ya proyek-proyek lingkungan di Kota Bekasi. Kan ini kan tren juga ya saat ada influencer Kota Bekasi di Bantar Gebang yang menyuarakan kampanyenya di Bantar Gebang gitu kan. Itu viral di TikTok gitu. Nanti ada beberapa video yang aku share ke Bang Kimong buat kita follow up di podcast ini gitu ya. Dan beberapa pertemuan sebelumnya saya juga sempat bahas dengan Komisi 2 yang beliau ini nantikan di episode kedua di podcast Unjuk Bicara bersama Bang Kimong dan saya Resi Maulida. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dah.